illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu rasulun nabiyil karim. Yang kami muliakan para guru-guru kami yang hadir malam ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati angku-angku Nini Mama, alim ulama Cedek Bandai, seluruh tokoh dan pemuka masyarakat. Seterusnya yang kami hormati Bapak Jorok, Bapak pengurus masjid, ibu-ibu pondok kandung, para pemuda dan pemudi, umumnya hadirin wal hadirat, sidang jemaah rahimakumullah. Puji dan syukur alhamdulillah kembali kita aturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya, curahan hidayah dan taufiknya, Allah jemput kita ke tempat kita masing-masing dengan sebab yang Allah datangkan, hingga berhimpun dalam majelis zikir ini. Dan yang perlu kita pahami, salah satu taman surga yang Allah dahulukan di dunia, yang pertama bernama Raudah di Masjid Nabawi, dan yang kedua di antaranya adalah orang-orang yang berhimpun untuk berzikir, menyebut, memanggil nama Allah, sebagaimana Rasulullah pernah isyaratkan kepada para sahabat, wahai sahabatku, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka ambillah rumputnya. Dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, taman surga yang kau maksud itu apa ya Rasul? Bukankah surga itu nanti di akhirat? Ketahuilah wahai sahabatku, taman surga yang kau maksud itu adalah ketika engkau melewati orang-orang yang sedang berzikir, menyebut, memanggil nama Allah, maka ikutlah hadir di dalamnya. Tinggal engkau belum akan berdiri dari majelis itu, melainkan seluruh dosa dan kesalahanmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini tidak Allah izinkan kita keluar dari masjid ini, melainkan Allah telah terima taubat kita. Amin. Selanjutnya selawat barakah salam berupa kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, teruntuk buat arwah junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas segala perjuangan dan kerja keras beliau mengajak dan menyelamatkan kita umat manusia, ukhrijatul linnas minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kita dari kegelapan hati kepada cahaya iman dan takwa, seperti yang kita rasakan pada detik ini. Ya Rahman ya Rahim, Engkau menjadi saksi atas salam dan salawat kami untuk Nabi-Mu. Mudah-mudahan salam dan salawat ini yang pertama menjadi doa
sampai kepada baginda Rasulullah ya Allah. Sehingga kami ingin sampaikan, siapapun kita yang berselawat dalam kata mukadimah sebelum kita melanjutkan pembicaraan, hendaknya tidak sebatas penghias bibir dan pemanis kata, tapi benar-benar yang pertama kita harapkan salawat yang kita mohonkan kepada Allah untuk Rasulullah menjadi rangkaian doa. Dan sering kami sampaikan dalam setiap tausiah, kalau memang salawat itu doa, untuk apa kita mendoakan Rasul? Sementara Rasulullah itu sudah dijamin diampuni dosanya jikalau ada, dan diprioritaskan paling pertama masuk ke dalam surganya. Untuk apa lagi kita doakan? Maka pemahamannya adalah kita doakan Nabi dalam salawat seperti orang yang sedang mengisi gelas yang sudah penuh. Galai kok penuh isi bahannya Bapak Ibu, melimpah, dan limpah itu turun ke bawah. Setiap berlimpah, limpah itu yang kita ambil di dunia namanya berkah, di akhirat namanya syafaat. Satu kali kita berselawat, satu kali kita mengumpulkan berkah. 1000 kali berkah itu bisa kita nikmati karena itu janji Allah dalam setiap selawat yang kita baca. Kepada Ibu, kalau boleh kami bertanya, lah baralah maunya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Lah baralah maunya Bu, lah bervariasi. Adonanlah 70 tahun, adonanlah 50 tahun, adonanlah 30 tahun ya Bu. Ya. Lah selama itu kita menjadi umat Nabi Muhammad, kita tanya setiap diri dan pribadi kita Bapak dan Ibu sampai detik ini. Lah barangkali tumbuh kerinduan yang tiba kepada Nabi. Ini teragak mana Nabi Muhammad. Lah barangkali kita itu. Banyak sekarang yang mengaku melaksanakan sunnah Rasulullah. Sementara andai kata kita ditanya yang mengaku mengamalkan sunnah Rasul, lah barangkali merindukan Nabi dalam kehidupan. Maka pada malam ini kita bermohon, ya Allah, dengan salam dan salam yang kami baca, semoga menjadi rangkaian doa, dan doa itu berkahnya kembali untuk kami. Kemudian yang kedua, ya Allah, Engkau menjadi saksi dari setiap salam dan salawat yang kita mohonkan kepada Nabi Muhammad SAW menjadi sebab untuk tumbuhkan kerinduan yang kami terhadap baginda Rasul hendaknya ya Allah. Karena ya Rasulullah, dalam sejarah Engkau catatkan di sepanjang perjalanan umat ketika beliau mengumpulkan para sahabat setelah melaksanakan ibadah salat asar. Beliau berkumpul bersama sahabat, lalu beliau duduk bermenung, tatapan mata beliau yang begitu jauh, mata beliau berkaca-kaca, garis senyum pun tergambar di wajahnya, hingga air mata menetes membasahi pipi dan jenggot beliau. Lalu sahabat penasaran dan bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan engkau ya Rasul? Adakah sesuatu yang mengganjal hatimu hingga engkau meneteskan air mata dan garis senyum pun tergambar di wajahmu? Ada apa yang Rasul sampaikan kepada kami? Tanya para sahabat. Lalu apa jawab Rasulullah? Aku sangat rindu dengan saudara-saudara. Aku sangat rindu dengan keluargaku. Ya Rasul, bukankah kami ini saudaramu? Bukankah kami ini keluargamu ya Rasulullah? Bukan. Kalian adalah sahabat. Saudara dan keluarga yang kurindukan saat ini adalah mereka yang tidak pernah mendengar suaraku, mereka yang tidak hidup di zamanku, mereka yang belum pernah bertemu muka dan bertatap wajah denganku, tetapi mereka beriman sepenuh hati kepadaku. Lalu ketika nama
kepadaku, dialah keluarga dan saudara yang kurindukan saat ini, kata Rasulullah. Mudah-mudahan seluruh jemaah yang hadir malam ini termasuk saudara dan keluarga yang dirindukan oleh Rasul 15 abad yang lalu hendaknya. Amin. Ya Nabi